Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Andrean dari kelompok 4 wakili yang lain untuk menyampaikan materi pengaruh fly ash pada temperatur beton. Baik, untuk yang pertama silakan untuk Muhammad. Beton merupakan materi konstruksi yang paling banyak dipergunakan pada pembangunan saat ini. Dikarenakan beton mempunyai kekuatan yang baik, di samping sifatnya yang fleksibel terhadap bentuk dan juga harga yang relatif murah. Teknologi beton selalu dituntut guna menjawab tantangan akan kebutuhan. Di samping itu, beton sebagai salah satu alternatif bahan utama pada struktur bangunan produk beton yang diharapkan mempunyai kualitas yang tinggi, meliputi kekuatan dan daya tahan gempa, mengabaikan nilai ekonomis. Salah satu spesifikasi produk beton yang diharapkan yaitu beton yang mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan juga mempunyai daya terhadap serangan zat kimia. Selanjutnya. Baik, selanjutnya. Hal ini didasari oleh karena adanya kegagalan struktur yang masih relatif muda akibat serangan zat kimia senyawa sulfat sehingga menimbulkan kerugian pada pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan pabrik, pembangunan fondasi, atau pipa saluran bawah tanah, fondasi dalam laut, dan sebagainya. Melihat kondisi tersebut, timbul pemikiran untuk melakukan penelitian guna mendapatkan struktur beton yang mempunyai kekuatan yang cukup tinggi dan juga tahan terhadap serangan asam sulfat. Agar mendapatkan beton yang mempunyai daya kekuatan terhadap serangan asam sulfat, dibutuhkan bahan tambah di dalam campuran beton. Di sini, bahan tambahan Vane dipergunakan adalah abu limbah dari pembakaran batu bara PLTU atau fly ash. Selanjutnya. Abu terbang atau fly ash merupakan limbah pembakaran batu bara yang mengandung CO2 yang tinggi yang dapat meningkatkan sifat mekanik beton. Pada dasarnya fly ash mempunyai bentuk partikel sangat halus sehingga dapat menjadi pengisi rongga-rongga atau filler dalam beton sehingga mampu meningkatkan kekuatan beton dan menambah kekedapan beton terhadap air serta mempunyai keunggulan dapat mencegah keretakan halus crack pada permukaan beton. Penambahan fly ash pada campuran beton bersifat pozolan sehingga bisa menjadi bahan tambah mineral yang baik untuk beton. Dalam pembuatan beton umumnya pengujian 74 dan 28 hari, di mana peramalan kekuatan beton selalu dikonversikan ke umur 28 hari. Karena dianggap kekuatan beton telah mencapai 100%, mutu rencana dan dianggap stabil sampai pada umur seterusnya. Akan tetapi, dengan pemakaian fly ash pada beton tidak terlepas dari sifat fly ash itu sendiri yang dapat mempengaruhi proses hidrasi semen. Selanjutnya, Baik, selanjutnya silakan.
Mas Abid ya. Sabar Mas. Oke, lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Nanti. Penelitian mencari tahu pengaruh pemakaian fly ash pada beton mutu tinggi di umur 28 sampai 91 hari. Total benda uji sebanyak 50 sampel di mana satu variasi umur terdapat 5 sampel. Variasi umur yang diberikan adalah 28 hari, 35 hari, 42 hari, 49 hari, 56 hari, 63 hari, 70 hari, 77 hari, 84 hari, dan umur puncak pada 91 hari dengan mutu F aksen C 50 MPa. Hasil pengujian hipotesis dan analisis regresi di mana terhitung sama dengan 8,103 lebih besar dari T tabel sama dengan 3,182 dengan nilai determinasi R⁻² sama dengan 89,14% dengan koefisien korelasi R sebesar 0,9441. Perubahan kuat tekan beton sebesar 56,93 MPa dalam kurung 13,86% sampai dengan 64,52 MPa dalam kurung 29,03%. Di atas kuat tekan yang direncanakan F aksen C 50 MPa pada umur 28 hari sampai umur 91 hari dengan pemakaian fly ash 40% pada campuran beton. Baik, selanjutnya silakan. Semakin sedikit penggunaan air dan semakin kecil faktor W per C atau berat air dibagi berat semen menghasilkan mutu beton yang tinggi. Akan tetapi dengan menggunakan superplastisir yang memudahkan proses pengerjaan dan kelecakan atau workability pada campuran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya mutu beton F aksen C 50 MPa pada umur 28 hari sebesar 56,93 MPa dengan nilai faktor air semen 0,316. Kuat tekan maksimum pada umur 91 hari dengan nilai kuat tekan sebesar 64,52 MPa dengan persentase kenaikan kuat tekan sebesar 29,03% dari mutu rencana. Hal ini dapat diperkirakan adanya kenaikan kuat tekan di atas 91 hari ditinjau dari arah kurva analisa regresi yang belum stabil. Pada era semakin maju ini terjadi perkembangan pembangunan yang sangat pesat. Salah satunya dalam dunia konstruksi dengan memanfaatkan limbah batu bara, abu terbang, fly ash sebagai bahan pengganti semen pada campuran beton. Konsep ini dikenal dengan istilah grand contraction atau gerakan yang menciptakan terciptanya konstruksi rumah ramah lingkungan. Pemakaian fly ash ini berfungsi sebagai convection atau bahan yang menyerupai fungsi semen pada beton sehingga dapat diminimalisir penggunaan semen yang berlebihan. Berikut terdapat 4 pengaruh pemakaian fly ash pada beton. Baik, selanjutnya. Yang pertama, pengaruh terhadap beton segar. Dari karakteristik yang dipunyai fly ash akan memberikan pengaruh-pengaruh terhadap beton segar sebagai berikut. Pertama, meningkatkan workability yang dikarenakan sifat fisik fly ash yang halus menjadikan beton lebih plastis dan kohesif. Mengurangi bleeding yang dikarenakan kehalusan fly ash, maka kebutuhan air akan lebih kecil sehingga suplemen akan bleeding. Selanjutnya mudah dikonsumsi.
Berikutnya memperlakukan kandungan segmen yang berarti memperlakukan C3A. Berikutnya mereduksi durasi yang diberikan C3A dan Sampai ujung kandungan pasal segmen. tiga situ. Terakhir, mudah di finishing karena waktu setting lebih lama. Coba lagi udah connect dalam lagi. Udah lah, Cuk, capek. Enggak. Ya, betul sekali. Luar biasa. Sudah dimasak dari perjalanan mereka. Silakan selanjutnya. Mereka itu waktu yang tepat tidak dikalkulasi oleh pemain-pemain dari Agosti. Karena lagi 2 poin. 2. Pengaruh terhadap beton keras. Efek terhadap beton setelah mengeras sangatlah banyak. Namun yang paling pokok dalam hal ini adalah efek terhadap durabilitas beton seperti meningkatkan kuat tekan dan perkembangan kekuatan yang signifikan setelah umur 28 hari, tahan terhadap serangan sulfat, perlindungan terhadap korosi dan rembesan. 3. Pengaruh terhadap durabilitas beton. Pada prinsipnya, serangan sulfat maupun air laut terhadap beton adalah menyerang C3A dan CaOH2 dengan bentuk gypsum dan entrigate yang mempunyai sifat ekspansif. Maka untuk mengurangi serangan ini, dipilih semen yang memiliki unsur C3A dan CaOH2 rendah, yaitu semen 4 dan semen dan Baik, yang terakhir silakan Zahdi. 4. Pengaruh terhadap mas konkret. Semen dengan kekuatan tinggi pada umur awal menghasilkan puncak temperatur beton yang semakin tinggi selama curing awal, sehingga tidak disarankan menggunakan semen tipe ini untuk pengecoran mas konkret. AC 207.1R.96 menyarankan menggunakan semen tipe 4 untuk pengecoran mas konkret atau digunakannya fly ash sebagai upaya mengurangi kandungan C3A dan C3S yang merupakan unsur utama yang menghasilkan panas hidrasi yang dapat menimbulkan retak pada beton. Di samping akan memberikan pengaruh-pengaruh positif terhadap sifat beton, terutama dalam durabilitas. Ya, baik. Ini tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.